Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin atas nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita berupa nikmat sehat, sehingga anak-anakku pada kesempatan ini bisa mengikuti kegiatan Matsama melalui virtual di MTS Negeri 4 Sidoarjo tahun pelajaran 2020-2021. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada anak-anakku yang sudah terpilih dan tergabung menjadi keluarga besar MTS Negeri 4 Sidoarjo dari sekian ratusan siswa. Pada kesempatan ini, perkenalkan nama saya Ibu Sri Utami, akan menyampaikan materi tentang program riset di MTS Negeri 4 Sidoarjo. Adapun kurikulum vitae Bu Utami seperti pada slide tersebut. Nah, riset, definisi riset itu dalam kamus besar bahasa Indonesia bisa kalian baca pada slide. Riset atau penyelidikan itu atau penelitian sudah kalian lakukan pada waktu SD, terutama pada mata pelajaran IPA mungkin yang banyak melakukan penelitian. Melalui pengamatan, kemudian kalian mencatat data pengamatan, kemudian kalian menyimpulkan, membuat laporan. Nah, seperti itu kelanjutannya. Program riset ini berawal dari GRAM yang didengungkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, Gerakan Ayo Membangun Madrasah, sebagai program membangun madrasah dengan optimalkan potensi madrasah. Di MTS Negeri 4 Sidoarjo ini dimulai pada tahun 2015 melalui kegiatan ekstrakurikuler KIR atau karya ilmiah remaja. Nah, kalian sebagai siswa, bagaimana ya caranya agar bisa bermanfaat bagi orang banyak? Tentunya hidup kita harus bermakna, bermanfaat bagi orang banyak. Apa kira-kira dalam pikiran saya tentang karya ilmiah itu? Nah, karya ilmiah itu merupakan karya tulis yang isinya berusaha memaparkan suatu pembahasan secara ilmiah. Secara ilmiah di sini berdasarkan kajian teori-teori atau literatur. Teori-teori atau konsep-konsep dari seorang ilmuwan. Yang pertama, bagaimana menggali ide, sebuah penelitian, sebuah riset itu. Nah, bisa dimulai dari kejadian atau peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang ada di lingkungan masing-masing. Contohnya peristiwa dalam kehidupan sehari-hari, nah ini mungkin kalian sudah banyak melihat, mungkin bahkan sudah observasi ke tempat sini, terjadinya pencemaran air sungai di Damrum Sumput, Desa Sumput, Sidoarjo. Terlihat di sini banyak buih. Bahkan masyarakat sekitar ada salju seperti itu. Nah, anak-anakku sebagai siswa di sini mengomentari, membicarakan, ini fenomena aneh. Kenapa air sungainya seperti itu? Kok ada buihnya? Kok bersalju? Kenapa? Ini kan fenomena aneh. Ya, nah ini didiskusikan, dikomentari. Selanjutnya, nah ciri-ciri dari anak yang kritis dan kreatif itu seperti itu, mengomentari kejadian yang ada di lingkungan, mengomentari, mendiskusikan. Ya tidak hanya berkomentar saja, tetapi berusaha untuk menyelesaikan dari permasalahan yang ada. Maka ini akan diwujudkan dalam ide atau gagasan. Faktor penyebabnya apa kok seperti itu? Dampaknya apa? Solusinya bagaimana? Tidak hanya melihat, tetapi kita melakukan sebuah aksi. Aksinya apa? Dalam bentuk karya ilmiah. Ya. Ada 3 modal utama dalam memulai kegiatan menulis. Yang pertama tadi peka atau sensitif sampean. Kenapa di lingkungan saya kok ada sungai, kemudian banyak ikan yang mati? Nah, ini peka sampean. Kritisnya di sini sampai nanti kritis. Loh,
itu ternyata ada masyarakat yang punya pabrik A membuang limbahnya di situ. Nah, sampai kritis. Kenapa Pak limbahnya dibuang di situ? Nah, seperti itu. Kemudian sampai kreatif. Sampai kreatif di sini dengan kepiawaian pola pikir didasari pemahaman yang mendalam tentang konsep-konsep. Nah, konsep-konsep ini sampai tahu dari mana? Dari membaca. Ya, dari membaca. Jadi dari kejadian kemudian sampai bisa tahu, oh ini ternyata seperti ini menurut konsep, menurut teori dari buku A, karya B. Nah, ini harus mendalam tentang konsep-konsep ya. Sehingga kita menjelaskan, kita mampu menyelesaikan masalah yang ada. Nah, ini ada beberapa foto sang juara dalam ekstrakurikuler karya ilmiah remaja. Alhamdulillahirabbil alamin, pada tahun 2015 kakak kalian mampu menjuarai LKTI tingkat nasional di Universitas Negeri Malang. Nah, ini kakak kelas sampean yang bajunya seperti ini. Berikutnya pada tahun 2018, alhamdulillah, meskipun juara harapan 2 mampu bersaing MTS kompetisi tingkat SMP MTS se-Jawa Bali. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang lagi ngetren saat ini masih baru itu pada tahun 2019 juara 1 tingkat nasional. Ini kakak kelas sampean. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, mereka mendapatkan fasilitas gratis dari pemerintah. Dari Surabaya ke Manado, gratis naik pesawat. Alhamdulillah. Nah, kira-kira ada yang mau seperti ini? Nah, harus belajar dengan keras. Belajar dengan sungguh-sungguh. Banyak berdoa. Saya bahas satu contoh, judul yang juara 1 di Universitas Negeri Malang tadi. Ya, di sini sebagai latar belakang masalah penelitiannya berawal dari raskin yang berbau apek dari masyarakat desa Singopadu, Tulangan. Ini desanya si penulis, Mbak Arianti. Kalau penelitian itu masalah diambil dekat dengan lingkungan penulis, maka akan cepat terselesaikan. Tidak mungkin sampai tinggal di Tulangan melakukan penelitian di Surabaya. Berapa lama waktu yang diperlukan? Jadi sebaiknya masalah penelitian itu diambil dekat dengan tempat tinggal penulis ya. Ini mengapa raskin itu warnanya kuning kok berbau apel? Nah, ternyata penyimpanan beras itu dipengaruhi oleh penyimpanan beras itu berpengaruh terhadap perubahan pada bau dan rasa beras. Mungkin di bulog itu terlalu lama menyimpannya sehingga raskinnya seperti itu. Nah, kemudian di lingkungan Mbak Ilmi panggilannya itu banyak tempurung kelapa yang tidak difungsikan, dimanfaatkan. Padahal arangnya, jadi tempurung kelapa, kalau kita keringkan kemudian kita bakar itu menghasilkan arang. Dia mempunyai kemampuan mengabsorpsi, menyerap. Menyerap apa? Menyerap bahan yang berbentuk larutan atau uap, termasuk bau-bau yang tidak enak tadi. Berikutnya, Indonesia kaya akan bahan rempah-rempah dalam lengkuas. Lengkuas ini digunakan oleh ibu sampean untuk apa, Nak? Masak. Ya, ternyata dia mempunyai aktivitas antimikroba. Antimikroba itu berfungsi untuk menekan pertumbuhan mikroba. Biasanya kalau makanan busuk itu kadar airnya kan biasanya cukup tinggi, maka makanan itu cepat membusuk, ada mikrobanya di situ. Kalau sampean lihat itu set seperti itu ya. Kemudian berikutnya ada daun pandan. Daun pandan banyak kita temukan dan mudah kita dapatkan ya. Biasanya untuk pengharum, penambah aroma masakan ya, baik itu masakan maupun minuman. Nah, daun pandan pun juga bersifat ini antimikroba.
sehingga mampu menekan mikroba tadi untuk berinteraksi dengan makanan. Nah, yang dikatakan ilmiahnya di situ bahwa ini semua itu dikutip dari teori. Teori siapa? Teori ini Pak Hermani, teori Bu Margareta. Jadi melalui kajian teori, ya itu yang perlu digarisbawahi. Masalah ini harus mengandung unsur real, nyata, fakta. Tadi ada kan, benar-benar ada tadi contohnya pencemaran yang terjadi di Sungai Sumput tadi yang berbuih. Berikutnya itu suatu masalah yang harus kita carikan solusi. Kemudian manfaatnya sangat jelas. Manfaatnya apa? Kalau kita meneliti pencemaran air sungai tadi di Sumput, manfaatnya apa? Manfaatnya kita bisa meningkatkan kualitas hidup warga sekitar situ. Dan hanya warga sekitar situ, mungkin itu sungai itu tembusannya cukup jauh. Ya, jadi suatu penelitian harus memberikan manfaat yang seluas-luasnya untuk kesejahteraan masyarakat. Berikutnya ini ada contoh judul penelitian. Tadi ada 2 yang belum saya bahas. Ini yang juara di UNESA. Ini yang berikutnya juara yang terakhir, juara nasional MIRES 2019. Nah, tugas kalian itu mengidentifikasi masalah yang ada di lingkungannya masing-masing. Kalau rumahnya itu Kabupaten Sidoarjo, kalau ada yang Kabupaten Mojokerto boleh. Ada beberapa contoh saat ini Indonesia menghadapi COVID-19, terutama kita yang berada di Jawa Timur, di daerah Jawa Timur, tuh PDP-nya cukup tinggi. Kita berada di zona merah. Sedangkan protokol kesehatan telah diterapkan oleh pemerintah, diantaranya adalah bermasker pada saat keluar rumah. Kenapa masih banyak masyarakat yang tidak bermasker? Nah, kalian bisa tanya mengapa. Tapi kalau bertanya, wajib bermasker anak-anakku ya. Kemudian protokol kesehatan, wajib sering mencuci tangan sebelum melakukan aktivitas. Tapi banyak masyarakat yang tidak cuci tangan. Mengapa dia tidak melakukan itu? Coba cari tahu lingkup dari rumah, kemudian RT, kemudian RW. Kemudian kalau pengalaman nenek-nenek sampai dulu mungkin, ini ada air liur bekecot digunakan untuk penyembuhan luka. Itu cepat sembuh ya. Kemudian ada masyarakat sampai saat ini banyak yang membuang sampah di sungai. Mengapa budaya buang sampah di sungai sampai saat ini itu kok masih sering terjadi? Padahal Indonesia, anak-anakku, saat ini kita prihatin. Indonesia peringkat 2 dalam pengumpulan sampah sedunia. Apa yang terjadi kalau sampah banyak yang menumpuk? Coba perhatikan seperti itu. Banyak terjadi banjir, kemudian penyakit dan sebagainya. Ya, klasik kemarin pun juga banjir pada saat musim penghujan. Sidoarjo Kota pun juga banjir. Maka bersama-sama mari kita galakkan untuk menjaga kebersihan lingkungan. Sebagaimana dalam ajaran agama Islam, an-nadhafatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman. Nah, ya seperti di situ. Tolong anak-anakku semua bahwa kewajiban kita untuk selalu membaca dengan mencari tahu, bertanya kepada orang, ya itu termasuk membaca. Dan melalui penciuman itu bisa sampean. Mengapa begini baunya nggak enak? Mengapa begitu? Bisa kalian jadikan masalah. Ya. Selanjutnya tugas kalian nanti dikirim melalui via Bu Utami, melalui via nomor WA 081 231566663. Nah, pesannya Bu Utami anak-anakku, tolong tetap berada di rumah, senantiasa menjaga kebersihan lingkungan dengan pola hidup sehat. Ya, senantiasa makan makanan yang sehat dan bergizi, selalu cuci tangan sebelum melakukan dan sesudah melakukan aktivitas. Ya, anak-anakku,